Di konten Sila kali ini kita akan ngomongin soal pernyataan Pak Menteri Bahlil yang mengatakan bahwa hanya Presiden Prabowo yang berhak menilai kinerja menteri. Ini adalah efek dari penilaian sejumlah survei terhadap kementerian beliau yang dianggap kinerjanya paling buruk. Nah, pertanyaannya adalah, emang benar hanya Presiden yang berhak menilai kinerja menteri? Mari kita bahas. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Nah, seperti yang lu bisa bayangkan, ini adalah dampak dari fakta bahwa pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran sebagai wakil presiden sudah mencapai 1 tahun. Efeknya adalah opini dan penilaian yang dilakukan oleh sejumlah pihak, termasuk sejumlah lembaga survei. Nah, kemudian karena banyak yang ngasih rapor buruk, akhirnya banyak media yang bertanya kepada wartawan terkait rapor buruk tersebut. Nah, penilaian-penilaian ini dilakukan oleh semua, atau bukan jangan semua deh, banyak sekali pihak. Baik itu media konvensional, TV, cetak, termasuk media seperti ini. Karena waktu itu juga gue ngebahas 1 tahun kinerja pemerintahnya Prabowo, tapi lewat penilaian AI. Yang bisa lo tonton juga di Sila waktu itu dengan salah satu highlight adalah Grok yang menilai pemerintahan Prabowo kentut babi. Kentut babi. Aneh banget ya, kok AI bisa ngomong kayak gitu. Nah, tapi kemudian karena kinerja yang tidak terlalu baik, atau mungkin dianggap paling buruk, Bahlilnya ditanya, menurut Bapak sendiri seperti apa? Terus dia bilang, kalau saya mah ngikutin ketentuan undang-undang aja, bahwa yang berhak menilai presiden adalah, yang berhak menilai menteri adalah presiden. Nah, pertanyaannya, betul atau tidak? Jawabannya tidak. Karena gimana lagi cara kita menilai presiden kalau bukan dari menilai kinerja menteri? Let that sink in. Pikirin dulu. Nggak boleh tahu, bukan nggak boleh. Yang berhak menilai menteri hanya presiden. Tapi kalau rakyat yang memandatkan Pak Prabowo sebagai presiden, kita yang milih, gue sih nggak milih, tapi rakyat Indonesia kan milih. Dan ketika Pak Prabowo sudah menjadi presiden, itu presiden gue juga. Walaupun gue nggak milih beliau, beliau presiden gue juga. Karena beliau memimpin Indonesia, maka gue punya hak untuk memastikan kinerja beliau berjalan dengan baik. Hak, jelas. Haknya warga negara Republik Indonesia sebagai pemberi mandat. Makanya kan kita kan adalah atasan Presiden Republik Indonesia dengan argumen bahwa sebagai rakyat, sebagai atasan presiden, kita juga harus pintar. Jadi bos itu mesti pintar. Kan gitu. Secara konsep. Tapi kita bayar pajak dikumpulin, dikelola sama negara untuk dipakai untuk membayar gaji Pak Prabowo, gaji Pak Gibran dan semuanya. Itu memberi hak atas kita. Dari sisi kita yang bayarin gaji mereka. Dari sisi kita lah pemberi mandat, kita juga punya hak. Nah, kita kan pengen menilai presiden. Sekarang pertanyaannya, yang logis-logis aja. Gimana dong kita caranya bisa menilai presiden kalau bukan dari menilai kinerja menteri? Jadi pertanyaannya, apakah benar Pak Bahlil hanya presiden yang boleh menilai kinerja menteri? Ya enggak. Rakyat juga boleh. Rakyat juga boleh, walaupun dikembalikan kepada kebijaksanaan setiap menteri untuk menentukan apakah opini dan pendapat rakyat yang ini perlu didengar atau tidak. Yang ini perlu didengar atau tidak. Karena betul, tidak semua perlu didengar. Tapi boleh atau tidak mereka menilai? Ya boleh. Benar atau salah penilaian mereka? Nggak tahu. Tergantung. Tapi boleh. Itu sama seperti cuman owner dari restoran yang boleh menilai kinerja waiter. Lah gue yang ketemu sama waiternya langsung. Gue yang ketemu. Lu malah mungkin gak datang ke restorannya. Gue yang diketusin sama dia. Gue yang pesanannya salah gara-gara dia lupa. Kan gue yang istilahnya front facing dengan si waiternya.
punya hak dong gue untuk menilai kinerja dia. Sama seperti menteri, gue punya hak untuk menilai kinerja menteri. Karena keputusan-keputusan yang menteri itu ambil bersinggungan langsung dengan kehidupan gue. Pikirin baik-baik, gue ulangin. Jelaslah gue berhak menilai kinerja menteri. Karena keputusan dia berdampak ke gue langsung. Dalam konteks Bahlil, kebijakan soal impor BBM. Kan kebijakan beliau ngaruh ke gue langsung. Tentu gue nggak dikasih akses alias nggak tahu alasan lebih dalam di balik keputusan tersebut di luar apa yang beliau sudah ungkapkan. Karena bisa aja ada hal-hal lain yang beliau tidak ungkapkan. Sehingga cara gue menilai mungkin tidak, atau dasar gue menilai mungkin tidak utuh karena informasinya itu nggak ada. Tapi sebagai orang yang terdampak dengan kebijakan tersebut, ya jelaslah gue bisa menilai. Ya kan? Dan ini berlangsung sama di sejumlah kementerian lain. Karena jelaslah gue punya hak untuk menilai apakah etis Menpora juga PSSI. Karena berkaitan dengan gue langsung. Tuh lihat hasilnya tim Piala Dunia kita seperti apa. Timnas kita di Piala Dunia maksudnya. Jadi argumen bahwa hanya presiden yang boleh menilai menteri itu tidak tepat. Betul ada produk undang-undangnya. Itu betul. Produk undang-undang yang dimaksud itu tadi gue sempat cari. Itu dari Undang-Undang Dasar UUD 45. Kemudian kalau UUD pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 ya, bahwa presiden dibantu oleh menteri negara. Terus pasal ayat 2-nya, menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Termasuk presiden berwenang untuk menilai kinerja para menterinya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pasal 10 menjelaskan bahwa menteri bertanggung jawab kepada presiden. Dan ini berarti presiden berhak mengevaluasi kinerja menterinya untuk memastikan kebijakan yang diarahkan sesuai. Terus peraturan presiden Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang persetujuan presiden terhadap rancangan peraturan menteri atau kepala lembaga menetapkan bahwa setiap rancangan peraturan yang dibuat oleh menteri atau kepala lembaga harus mendapatkan persetujuan presiden. Jadi memang ada produk undang-undangnya dan jelas kenapa produk undang-undang itu ada, mau itu undang-undang dasar atau undang-undang ya, jelas kenapa itu ada karena dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Supaya jelas presiden itu berhak menilai lu. Daripada nggak ada tertulisnya, nggak ada aturannya, ntar menterinya jalan sendiri. Tapi pada kenyataannya bukan hanya presiden yang berhak menilai, semua orang boleh. Walaupun seperti yang tadi gue bilang, presiden penilaiannya paling didengar. Karena semua orang itu tidak surut akan penilaian publik. Atlet, pemain sepak bola deh, pasti sering dikritik, pasti sering mendapatkan penilaian oleh publik. Apakah salah publik melakukan penilaian tersebut? Ya boleh-boleh aja, walaupun belum tentu benar. Jangankan mengambil keputusan dengan cermat di lapangan, main bola 45x2 aja gak bisa nih orang nih. Tapi apakah dia gak boleh punya pendapat? Ya boleh. Cuman pendapat dia nilainya beda dengan pendapat misalnya Fahri Husaini atau Rocky Putirai atau Bambang Pamungkas. Beda lagi dengan misalnya Sintayong atau Patrick Kluivert pada zaman itu. Beda lagi dengan Ketua PSSI. Setiap orang punya pendapat, tapi bobot dari pendapat dan bobot dari penilaian masing-masing ya beda-beda kebijaksanaan setiap orang untuk menentukan mana yang perlu dia dengar atau tidak. Jangankan atlet, pelawak juga seperti itu. Kalau lo ngeliat joke gue dipublish ke internet, gini deh, lihat yang materi stand up gue di Stand Up Fest kemarin kan gue rilis tuh yang diajak naik ke Gunung Kawi oleh Zawin. Kalau lo lihat itu bener-bener pendapatnya tuh nggak lucu banget, nggak lucu parah, lucu begitu. Terus gitu masing-masing kadang-kadang bukan cuma sekedar ngasih opini, tapi juga ngasih masukan harusnya joke-nya seperti apa. Nah, apakah boleh mereka bilang joke gue nggak lucu? Ya boleh tuh, haknya mereka. Kan namanya juga, terutama kalau gue ya, gue punya karya seni gue lempar kepada publik,
Mereka disuruh menilai, lucu atau enggak, emang begitu cara bekerjanya. Nah ketika mereka ngasih masukan, boleh atau enggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi kan gue juga mesti mikir, ada orang ngasih tahu harusnya joke-nya ditulis seperti ini. Gue lihat dulu, ini orang udah pernah nulis joke atau belum? Karena dia boleh punya pendapat seperti itu. Tapi kalau dia nggak pernah nulis joke sama sekali, maka bobot dari pendapatnya beda dengan kalau misalkan yang ngomong adalah Rian Adriandi, atau misalkan Isman, atau misalkan Ridwan Remin, atau Dani Beler, kan bobotnya beda. Atau Jerry Seinfeld, kan bobotnya beda. Nah, dengan itu, gue mau bilang bahwa ujung-ujungnya pernyataan Pak Bahlil yang mengatakan bahwa yang menilai kinerja menteri hanyalah presiden adalah hanya satu dari begitu banyak pernyataan-pernyataan menteri dan pejabat setingkat menteri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang ngaco. Dan inilah cara kita menilai kabinetnya Pak Prabowo sekarang. Kenapa gue bilang pernyataan menteri yang ngaco itu jadi cara untuk menilai kementeriannya Prabowo? Sekarang kita runutin aja. Ini gue sampai catat dari ingatan gue. Sejumlah pernyataan menteri atau wamen atau utusan khusus atau kepala lembaga setingkat menteri yang kontroversial selama baru 1 tahun. 1 tahun lebih lah. Karena kan ada 2 pernyataannya, Pak Bahlil sama Pak Natalius Pigai bikin pernyataan kontroversial lagi pasca surveinya keluar, survei 1 tahunnya keluar. Pak Yusril Iza Mahendra yang bilang 98 bukan pelanggaran HAM berat. Fadlizon yang bilang pemerkosaan massal cuman cerita. Natalius Pigai belakangan deh. Hasan Nasbi yang bilang Tempo dikirim kepala babi dimasak aja. Utusan khusus Presiden Gus Miftah yang di depan forum umum, di depan masyarakat luas menghina tukang jual teh dengan makian goblok. Wakil Menteri Immanuel Ebenezer yang bilang orang yang pengen kabur aja dulu, keluar aja, nggak usah balik lagi. Terus Kepala BGN Dadan Hindayana yang bilang keracunan masih wajar karena cuma 4.000 dari 1 miliar porsi yang didistribusi. Termasuk bahwa anaknya diwajibkan minum susu 2 liter per hari. 2 liter per hari, makanya tingginya 185 dan 181. Tinggi gue 181, tapi gue nggak minum 2 liter per hari. 2 liter tuh banyak loh. Air mineral 1,5 liter, nah tuh agak turun dikit tuh. Segitu sehari. 2 begitu sehari. Aneh banget ya diucapkan sama Kepala Badan Gizi Negara. Nggak pernah dengar istilah kelebihan kalsium kali. Terus Purbawa yang bilang bahwa protes 17.8 itu pada dasarnya hanya sebagian kecil suara rakyat. Mungkin merasa hidupnya masih kurang gitu kurang lebihnya. Terus Maman Abdurrahman, Menteri UMKM, daripada repot-repot, kenapa nggak UMKM kita juga produksi barang KW? Menteri Agama Nasaruddin Umar yang bilang media membesar-besarkan kekerasan seksual di pondok pesantren. Bahlil, yang terakhir itu adalah cuman presiden yang bisa menilai menteri, dan Natalius Pigai yang bilang lembaga survei adalah lembaga yang menyembunyikan atau memanipulasi kejahatan. Sebelum gue lanjutin, ada lagi pernyataan kontroversial yang kerap kali keluar dari mulut orang ini. Tapi orang ini bukan menteri. Orang ini adalah aktor. Namanya adalah Fedi Nuril. Sering sekali pernyataan-pernyataan dan kelakuan-kelakuan dia yang dianggap kontroversial. Kayak kemarin pakai celak di festival film, terus ngomongin buzzer, taplak, dan segala macamnya. Dia adalah objek roasting di acara Celebrity Roast Comika yang pertama, Adili Idola. The Roast of Fedi Nuril. Fedi Nuril akan di roasting oleh Nirina Zubir, Igor Sekoji, Ate, Cing Abdel, Abdur, Nuri Zafira, dan sejumlah kejutan lainnya dengan Panji Pragiwaksono sebagai host. Saksikan gimana caranya kami menyelenggarakan Celebrity Roast. Yang pasti, walaupun objek utamanya adalah Fedi Nuril, tapi masing-masing itu boleh
ngerosting yang lain. Jadi ketika misalnya Abdur di atas panggung, dia mau nyela gue, bisa nyela gue. Mau nyela Ate, bisa. Mau nyela Nirina, boleh. Igor juga silakan. Jadi ini akan merupakan tayangan yang seru. Tiket sudah bisa dibeli di loket.com/adiliidola termasuk tiket live streaming. Namun, untuk yang nonton langsung, ada banyak experience yang membuat lu seakan-akan seperti aktor yang datang ke red carpet, termasuk yang Diamond sama Platinum, akses masuknya bareng sama akses masuk selebriti-selebriti lainnya. Jadi ketika lu masuk, sekali lagi gue ingetin, dandan yang cakep, karena ketika lu masuk, lu akan ngelewatin red carpet dengan backdrop, abis itu lu di foto-foto sama media, fotonya bisa lu download lewat QR code yang tersedia, lu bisa upload ke sosmed lu, seakan-akan Anda sedang ada di acara gala premier apa gitu. Dan untuk yang beli tiket Diamond dapat akses untuk meet and greet, di mana lu bisa dinyanyiin langsung sama Fedi Nuril. Itu aja informasinya. Sekali lagi, sikat tiketnya di loket.com/adiliidola. Acaranya tanggal 8 November di The Hall Casablanca. Kenapa menteri-menteri dan kepala lembaga negara setingkat menteri dan wamen dan utusan khusus mulutnya kayak gini? Nggak perlu jauh-jauh. Karena presidennya mulutnya juga kayak gitu. Presidennya sendiri yang ngomong, "Hai, para koruptor, kembalikan dong uang rakyat dan mungkin kita akan maafkan." Mau dimaafin. Dan kita akan cari cara supaya ngembalinya diem-diem. Koruptor dipikirin perasaannya, sampai boleh diem-diem ngembaliin uang rakyatnya. Di antara pernyataan-pernyataan Pak Prabowo lain yang juga kontroversial. Ya gimana? Gimana nggak peduli dengan apa yang diucapkan? Apa yang diucapkan itu harus mempertimbangkan etika. Etis nggak sih untuk seorang kepala kantor komunikasi kepresidenan untuk bilang bahwa kepala babi yang dikirim ke Tempo sebagai teror itu dimasak aja? Etis nggak? Etis atau enggak? Untuk Bahlil, Natalius Pigai bilang lembaga survei itu adalah lembaga yang menyembunyikan atau memanipulasi kejahatan. Etis atau enggak? Untuk seorang menteri UMKM bilang daripada repot-repot, kenapa enggak UMKM kita juga produksi barang KW? Etis atau enggak? Untuk Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan media membesar-besarkan kekerasan seksual di Ponpes. Etis atau enggak? Ada aturan yang dilanggar? Enggak sih. Tapi secara etika etis enggak? Enggak. Tapi gimana kita mau punya presiden yang peduli sama etis? Presidennya aja bilang, etika ndasmu kok. Orang kemampuan berbicara aja disebut omon-omon kok. Ngerti nggak kenapa tadi di depan gue bilang, gimana lagi caranya kita menilai presiden kalau bukan dari kinerja menteri? Ya ini dia. Kinerja menteri-menteri tadi, yang terlihat buruk lewat ucapan-ucapannya, ketika diakumulasi jadi penilaian utuh terhadap kinerja Pak Presiden. Kata Pak Presiden kan, busuk itu dari kepalanya. Beliau sendiri yang ngomong, bukan gua. Setuju? Tidak setuju? Tulis di kolom komentar, sekaligus kasih tahu juga di kolom komentar apakah lu setuju ini dirilis untuk umum. Kalau lu setuju ini dirilis untuk umum, saya akan rilis.